Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran fikih dengan sistem daring. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu dasar pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran daring. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran fikih secara daring. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenankanlah saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sari Inayah sebagai moderator dan juga pemateri. Anggota yang kedua yaitu Laila Khofifah sebagai pemateri, dan anggota yang terakhir yaitu Rizka Lama Salsabila juga sebagai pemateri. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu dasar pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran online di Indonesia diselenggarakan dengan aturan dan sistem yang terpusat pada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk mengatur pembelajaran online, pemerintah merumuskan dasar-dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan atau online. Di masa pandemi COVID-19 yaitu antara lain yang pertama, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Yang kedua yaitu Sekmendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu Surat Mendikbud nomor 46962/MPK/A/HK/2020 tentang pembelajaran secara online dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada perguruan tinggi. Yang keempat yaitu Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Yang selanjutnya yaitu dasar pembelajaran daring perspektif Islam. Hadis riwayat Bukhari yang artinya Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, Syu'bah telah bercerita kepadaku, Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mudahkanlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat lari. Hadis di atas menjelaskan bahwa proses belajar mengajar harus dibuat dengan mudah sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas serta apa yang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran daring. Ada 3, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran harus sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, sistem pembelajaran harus dibuat personal sehingga pemakai sistem tidak saling tergantung. Dan yang ketiga yaitu sistem harus cepat dalam proses pencarian materi atau menjawab soal dari hasil perancangan sistem yang dikembangkan. Penggunaan pembelajaran daring akan menjadi sangat efektif jika memenuhi komponen esensial dalam pembelajaran, yaitu diskursif, adaptif, interaktif, dan reflektif dengan elemen-elemen yang akan sangat baik jika diintegrasikan dengan lingkungan pembelajar, sehingga dapat menjadi pembelajaran daring yang terintegrasi dengan lingkungan atau memenuhi komponen digital learning ecosystem karena dapat mengakomodasi gaya belajar, fleksibilitas, dan pengalaman belajar peserta didik sehingga dapat memunculkan perasaan positif. Materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran fikih secara daring.
Pada masa pandemi seperti ini, proses pembelajaran harus dilaksanakan secara fleksibel. Nah, mengapa? Karena pembelajaran harus tetap diberikan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik. Salah satu caranya yaitu menggunakan e-learning atau electronic learning. Nah, electronic learning atau e-learning ini merupakan pemerolehan dan penggunaan pengetahuan yang didistribusikan dan difasilitasi oleh teknologi informasi, khususnya internet melalui via web. Nah, dalam pelaksanaannya e-learning ini banyak digunakan untuk menunjang konsep distance learning atau pembelajaran jarak jauh seperti dalam UU Sisdiknas nomor 1 ayat 15 yang diartikan sebagai pendidik dan peserta didik terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, komunikasi, dan media lain. Baik, selanjutnya. Ageng Triyono berpendapat ada beberapa strategi pembelajaran fikih yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama yaitu materi penunjang disertai contoh yang spesifik. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya di sini yaitu dalam pengembangan aplikasi belajar fikih secara online, salah satu yang harus diperhatikan yaitu ketersediaannya materi. Nah, materi yang ditampilkan itu harus menunjang penyampaian informasi secara efektif, yakni tidak hanya menampilkan materi pembelajaran secara monoton, tetapi langsung lebih kepada pemberian contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam tata cara pengurusan jenazah, lebih baik guru atau pendidik langsung mensajikan video pembelajaran mengenai tata cara perawatan jenazah. Strategi yang kedua yaitu menggunakan teknik-teknik belajar interaktif. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online akan sangat interaktif jika kegiatan belajar tersebut dibarengi atau diikuti dengan fitur-fitur yang menunjang. Salah satunya yaitu guru fikih bisa menerapkan metode pembelajaran yang dinamis, contohnya yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry terpimpin. Selain itu juga guru bisa membangun suasana kondusif dan dialogis melalui saluran online yang telah tersedia, sehingga terbangunnya interaksi yang baik antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan juga peserta didik. Strategi yang ketiga yaitu teknik evaluasi. Nah, sebagaimana umumnya dalam proses pembelajaran, guru pasti akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, gunanya untuk apa? Salah satu gunanya yaitu untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Maka dalam pembelajaran online harus diberikan juga evaluasi. Nah, teknik evaluasi dalam proses pembelajaran online itu harus disesuaikan dengan keadaan atau kondisi siswa yang ada di rumah. Dan salah satu yang terpenting adalah dengan mendokumentasi atau menyimpan data digital dari hasil belajar dengan baik dan aman. Dengan begitu, perkembangan dan peningkatan hasil belajar siswa akan termonitor dengan baik dari waktu ke waktu. Dari hasil diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam masa pandemi, pembelajaran secara daring adalah salah satu cara yang efektif untuk menunjang proses belajar mengajar, karena tidak dimungkinkannya bertemu secara langsung. Begitu juga dalam pembelajaran fikih yang harus tetap dilaksanakan secara daring. Dalam proses pembelajaran secara daring, guru harus memiliki beberapa strategi pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga efektif. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penjelasan tentang pembelajaran fikih dengan sistem daring. Nah, bagi teman-teman yang ingin berpendapat atau memberikan pertanyaan maupun saran, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.